Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kembali dalam channel Santri TJ yang akan menyajikan kisah-kisah legendaris yang tertulis dalam buku novel Gagak Lumayung. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Juga jangan lupa like, share, dan mengisi daftar hadir di kolom komentar agar channel ini kian diminati dan berkembang ke depannya. Terima kasih. Episode sebelumnya diakhiri oleh kisah pemberangkatan Rakeh Bimantara menuju Gunung Cermai guna menyelidiki apa yang terjadi dengan Sorsoreang. Kisah pun dilanjut. Hari itu juga Bimantara memacu kudanya menuju luar batas Pajajaran. Ia terus menyelusuri jalan menuju puncak Gunung Cermai. Di lain pihak, sejak kabar yang didapat dari putra mahkota Resi Pohaci mulai memerintahkan kepercayaannya untuk selalu menguntit siapapun yang dekat dengan Pangeran Ujuk Umun atau Rakeh Belitung. Mereka ditugaskan mencari informasi seputar pengkhianatan yang dilakukan Pangeran Ujuk Umun dan kawan-kawannya dalam menggulingkan kekuasaan putra mahkota. Setelah Rakeh Bimantara keluar dari kediaman Rakeh Belitung, kedua kepercayaan Resi Pohaci mulai mengikutinya dari jarak yang cukup jauh. Seorang jawara sakti yang dipercaya menjadi kademangan istana Pajajaran, Bimantara, sengaja memperlambat laju kudanya. Ia sadar sedang diikuti dari belakang. Sesekali Bimantara istirahat atau mampir di salah satu kedai dan hanya sekedar minum. Semua ini ia lakukan untuk mengecoh mereka agar tidak terus-menerus mengikutinya. Bimantara mulai memutar otak. Bila ia melanjutkan perjalanan lewat arah barat, sudah pasti penguntit tadi akan mengetahui bahwa ia menuju Gunung Cermai. Sedangkan semua orang tahu antara Pajajaran dan kelompok Benujan sejak dulu telah tertanam permusuhan. Untuk mengelabuhi suruhan istana raja, Rakeh Bimantara memutar kudanya menuju jalan ke utara. Ia sengaja mencari jalan yang agak jauh supaya mereka tidak curiga. Dengan memacu kudanya sangat cepat, Bimantara terus melesat jauh menyelusuri jalan menuju pasawahan. Debu dan pasir bertebangan dan menutupi pandangan telik sandi istana. Kecepatan kuda yang ditunggangi Bimantara semakin jauh meninggalkannya. Melihat buruannya lolos, kedua telik sandi ini terus memacu kudanya sangat kencang, mengejar Bimantara yang semakin tidak terlihat di antara celah bebukitan. Tidak ingin buruannya hilang, kedua telik sandi mulai memisahkan diri. Yang satu mengejar lewat jalur utara dan satunya lagi menuju arah timur. Merasa dirinya sudah aman dari kejaran penguntit, Bimantara yang sedari tadi mengeluarkan tenaga banyak mulai kelelahan. Ia perlahan memperlambat langkah kaki kudanya. Perlahan-lahan ia turun dan menambatkan kudanya di antara semak belukar.
Semua ini ia lakukan agar tidak diketahui oleh penghuni istana yang kini masih mengejarnya. Ia terus memasuki hutan belantara dan masih mencari sumber mata air untuk sekedar menghilang dahaga. Semakin masuk ke dalam, hawa dingin mulai terasa. Rasa haus yang sedari tadi membakar tenggorokannya kini berangsur normal. Perlahan, badannya kembali segar oleh dinginnya udara yang terus-menerus menerpanya. Setelah tenaganya kembali pulih, Bimantara melanjutkan kembali perjalanannya mencari sahabat karibnya, Sorsorea. Ia terus berjalan menuju arah kuda yang sengaja ditambatkannya dekat areal masuk hutan. Namun baru saja melangkah menuruni jalan setapak, tiba-tiba ia mendengar suara orang minta tolong. Aneh, di hutan belantara semacam ini ada orang minta tolong. Jangan-jangan suara tadi salah satu dedemit penunggu daerah sini. Dengan perasaan tidak menentu, Rakeh Bimantara mempercepat langkahnya menuju mulut hutan. Namun sekali lagi suara itu semakin keras terdengar. Mendengar suara pilu dari seseorang yang minta tolong tadi, Bimantara akhirnya menghentikan langkahnya dan mulai mencari sumber suara tadi. Rupanya tidak jauh dari ia berdiri, Bimantara melihat seseorang sedang berdiri kaku di bawah pohon mahoni. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tanpa disadari sebelumnya, ternyata setelah diamati secara seksama, orang yang berdiri kaku adalah Sorsorea yang selama ini sedang dicarinya. Kanda Sorsorea, kenapa engkau ada di sini? Bimantara, bukalah totokanku. Mendengar tubuh sahabatnya dalam pengaruh ilmu totok, Bimantara sangat terkejut. Ia buru-buru mendekatinya dan melepaskannya. Siapa yang berani berbuat demikian, Kanda? Rakeh Bimantara mulai emosi setelah tahu keadaan sahabatnya yang kini sangat kurus dan wajahnya sangat pucat pasi. Lalu Sorsorea mulai menceritakan dari awal hingga bertemu dengan orang bercamping yang mengaku dirinya Jin Mandit, ketua Benojan Gunung Cermai. Kutuku Pret, tidak salah lagi. Orang yang memiliki ilmu seperti ini hanyalah putra mahkota Walang Sungsang. Benarkah dia Walang Sungsang? Bukan Jin Bandit.